Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ning Siska. Saya akan mengerjakan tugas pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir dan baru skor. Ada 4 tahap: tahap prainteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Di tahap prainteraksi ini kita mempelajari nama bayi terlebih dahulu dan pastikan bayi itu dalam keadaan aman dan hangat. Terus alat-alatnya, menyiapkan kapas steril, cotton bud, dongspettel, dan karet dot. Terus alat-alat on sterilnya, jam tangan, timbangan bayi, meteran, stetoskop, bengkok, fan light, termometer, tisu secukupnya, juga larutan disinfektan. Terus selanjutnya ke tahap orientasi, di mana pertama kita melakukan senyum sapa salam pada keluarga bayi, identifikasi kembali nama bayi, beritahu orang tua bahwa bayi akan diperiksa, jelaskan tujuan dan prosedur yang akan dilakukan kepada keluarga bayi, dan berikan kesempatan pada keluarga apakah ada yang ingin ditanyakan. Selanjutnya pertahankan bayi pada keadaan aman dan hangat. Selanjutnya ke tahap kerja. Tahap kerja pertama kita cuci tangan 6 langkah. Terus lapatkan basmalah, letakkan bayi di tempat yang datar. Selanjutnya mari kita periksa keadaan bayi. Lanjut ke tahap kerja. Selanjutnya ke tahap kerja, kita pemeriksaan antropometri, kita ukur lingkar kepala bayi 33 cm, kita ukur lingkar dada bayi 30 cm, kita ukur panjang badan bayi 50 cm, dan berat badan bayi 3000 gram. Selanjutnya kita ukur suhu bayi 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita ukur nadi bayi 120 kali per menit dan respirasi bayi 60 kali per menit. Selanjutnya kita ke postur. Kita lihat fleksi kepala sampai ekstremitas bawah. Kulit bayi semakin tebal maka semakin maturnya. Selanjutnya kepala di fontanel anterior, ini ukuran bayi 3 cm, normalnya 2,5 cm sampai 4 cm, sedangkan di fontanel posterior ukurannya ini 1 cm, normalnya 0,5 sampai 1 cm. Selanjutnya di mata, kelopak mata bayi itu udim, biasanya tertutup tapi ini terbuka. Air mata tidak ada. Selanjutnya kita mengecek refleks mengedip bayi. Kita ujung tisu atau kafas, maka si bayi akan mengedip. Selanjutnya refleks pupil kita beri cahaya pada bayi, maka akan mengecil atau tidak. Selanjutnya refleks dull eyes. Refleks dull eyes ini, ketika si bayi diangkat, biasanya mata tidak bergerak. Selanjutnya kita pemeriksaan telinga, di mana spina sejajar dengan outer control eye, spina fleksibel dan biasanya terdapat kartilago. Selanjutnya kita cek refleks startle. Jika si bayi diberi bunyi yang keras si bayi, maka tangannya akan menggenggam dan biasanya diiringi dengan tangisan. Selanjutnya di pemeriksaan di hidung, kita lihat apakah ada mukus putih ataupun bening. Cek pasanjar udara di kedua lubang hidung apakah sama atau tidak. Selanjutnya kita cek refleksnya. Refleksnya yaitu refleks grabelar, di mana kita mengetuk batang hidung, maka si bayi akan menutup mata dengan cepat. Selanjutnya kita di mulut dan kerongkongan, bentuknya intake, saliva tidak ada, uvulanya di midline.
Selanjutnya kita refleks mulut, dimana kita kasih karet dot bayi maka si bayi akan menghisap. Selanjutnya refleks rooting, dimana kita menyentuh sisi mulut bayi maka si bayi akan mengikuti arah stimulus. Selanjutnya kita refleks gags, dimana jika kita memberikan tongs fetal maka si bayi refleksnya akan menguntah, seperti mau muntah. Selanjutnya refleks extrusion, jadi ketika si kita menyentuh ujung lidah maka si lidah bayi akan mendorong keluar gitu. Selanjutnya di leher, biasanya tebal, pendek, juga ada lipatan atau disebutnya skin fold. Ada 2 refleks pada leher. Yang pertama refleks tonic neck, jadi ketika si bayi kita miringkan kepala bayi ke arah sisi kanan bayi maka tangan bayi akan otomatis seperti ini, seperti itu. Terus ada refleks neck raising, dimana jika kita mengangkat badan bayi maka si kepalanya juga akan ikut mengangkat. Selanjutnya pemeriksaan dada, posterior, anterior, lateral, posterior. Jadi terlihat jelas ya di sini ada retraksi sternal, juga recessus podiusnya jelas, ada breast engagement. Nah, selanjutnya di paru-paru bunyinya itu vesikuler, tapi untuk frekuensi dan kedalamannya masih irregular. Dan ada juga refleks batuk, itu hanya muncul di 1-2 hari setelah bayi lahir. Selanjutnya pemeriksaan jantung, di mana afek itu terletak di interkostal 4-5, dan biasanya kita menggunakan stetoskop, didengar melalui stetoskop. S2 itu akan lebih tajam daripada S1. Nah, selanjutnya di abdomen, bentuknya silindris, maka hevar itu akan teraba 2-3 cm, sedangkan limpa akan teraba pada akhir minggu pertama, ginjal teraba 1,2 cm. Selanjutnya kita akan memeriksa refleks crawling. Jadi ketika si bayi ditengkurapkan maka bayi akan maju secara perlahan. Selanjutnya pemeriksaan genitalia. Wanita biasanya labia minora dan klitorisnya itu udim. Nah, meatus uretranya di belakang klitoris, miksi dalam 24 jam, dan ada lemak-lemak di antara labia. Sedangkan di pria, meatus uretranya di ujung penis, testis raba dalam skrotum, semakin matur maka si testisnya itu akan menggantung ya. Dan biasanya ada smegma atau benjolan, itu kotoran, jadi sama miksinya juga dalam 24 jam. Selanjutnya kita ke pemeriksaan punggung dan rektum, di mana spina, intake, dan meconium keluar dalam 24 jam. Bokong dan rektum, spina, intake, anus terbuka, pengeluaran meconium dalam 24 jam. Selanjutnya kita pemeriksaan refleks. Ada refleks anal, yaitu ketika si bayi lututnya ditekuk, tapi ini udah tidak dilakukan, maka touchnya akan mengkerut. Selanjutnya ada refleks Verage, jadi ketika si bayi tengkurap, sentuh dengan ibu jari, sedikit ditekan dari sakrum ke sepanjang spina, maka bayi akan merasakan nyeri, juga diiringi dengan tangisan. Selanjutnya etermitas, jadi kita etermitas atas dan etermitas bawah, kita cek jarinya, masing-masing ada 5, jadi ada 20. Rum bergerak penuh, kukunya berwarna merah muda, simetris, dan kita cek tonus ototnya kuat.
Selanjutnya kita memeriksa refleks. Jadi refleks gaps, di mana kita memberikan ujung jari kita, maka si bayi akan otomatis menggenggam. Terus yang kedua adalah refleks Babinski, di mana jika kita mengusap, kita menggerakkan atau mengusap telapak kaki di bagian luar ke atas. Nah, maka si jari-jari kakinya itu akan terbuka. Selanjutnya refleks ankle clonus, dimana ketika lutut diangkat, maka si ankle-nya menjadi fleksi. Selanjutnya yang keempat adalah refleks step. Jadi ketika si bayi kaki bayi bersentuhan dengan yang datar, maka si bayi akan seperti mau berjalan. Selanjutnya refleks Moro. Refleks Moro ini dengan biasanya dengan cara telunjuk dan ibu jari membentuk huruf C, itu. Selanjutnya biasanya si bayi akan menangis. Terus selanjutnya ada truk incurvation. Jadi ketika kita menyentuh sisi punggung kanan bayi, maka si bayi akan bergerak ke kanan. Jika kita menyentuh sisi punggung kiri, maka si bayi akan bergerak ke kiri. Selanjutnya kita pemeriksaan balance score. Jadi yang pertama, letakkan bayi di tempat yang datar. Terus sebenarnya ada dua pemeriksaannya, ada score maturity dan physical maturity. Masing-masing ada 6. Kita neuromuscular maturity terlebih dahulu. Yang pertama, pemeriksaan postur bayi. Nah, baringkan bayi, observasi derajat fleksi dari tangan, kaki, sesuaikan dengan gambar seperti itu. Terus yang kedua ada square window. Jadi pengukuran sejauh mana kemampuan bayi merefleksikan tangannya ke arah pergelangan tangan. Seperti ini. Nah, semakin rendah derajatnya maka semakin matur. Selanjutnya kita ke pemeriksaan yang ketiga adalah arm recoil. Jadi pemeriksaannya itu, nah kita tangan bayi, fleksikan, terus kita tahan selama 5 detik. Apakah si bayi akan fleksi kembali? Maka jika semakin derajatnya semakin rendah, maka bayi semakin matur. Selanjutnya kita pemeriksaan popliteal angle, yaitu adalah caranya kita mengangkat kaki bayi. Nah, seperti ini. Lalu kita lepaskan. Apakah si bayi akan membuat fleksi? Nah, maka semakin rendah derajatnya maka semakin matur. Selanjutnya kita pemeriksaan Schart-Seigen. Jadi itu antara garis tengah bayi dan siku bayi. Jadi mana tangan ini kita sentuhkan ke bahu bayi. Kita lihat apakah sikunya di dalam, di tengah, di luar, di tengah, ataupun di dalam. Jadi kalau semakin di luar maka itu bayi semakin matur. Selanjutnya pemeriksaan heel to ear. Nah, kita angkat kaki dan pegang kaki, tarik kaki ke arah telinga semaksimal mungkin ya, jangan dipaksakan gitu. Nah, itu.
semakin selanjutnya kita pemeriksaan physical maturity, dimana kita yang pertama itu skin texture. Jadi kita lihat apakah si kulit bayinya itu mengelupas, ada retak-retak atau sampai keriput. Terus kita pemeriksaan lanugo, dimana bila lanugo itu bulu-bulu bayi, jika bulu-bulunya bayi itu maka semakin matur. Selanjutnya pemeriksaan plantar creases, yaitu di ujung telapak kaki, maka jika semakin ada garis-garisnya, maka itu semakin terlihat garis-garisnya, maka semakin matur. Selanjutnya breast tissue. Jadi ketika si bayi makin matur, maka ininya tuh akan lebih terlihat menonjol. Selanjutnya eye and ear, yaitu adalah pemeriksaan. Nah, jika si bayi semakin matur, maka si bayi akan kembali lagi, telinganya akan kembali lagi membuka seperti itu. Selanjutnya kita di pemeriksaan genitalia. Nah, pada laki-laki di antara skrotum datar ini lembut dan itu testisnya itu menggantung disertai ruge yang dalam. Sedangkan pada perempuan berkisar di antara bentuk klistoris itu menonjol labia datar dengan labia mayor menutupi labia minora. Lanjutnya kita melakukan penilaian skor, lakukan penjumlahan skor. Jika skornya 20, maka usia gestasi bayinya itu adalah 32 minggu. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, rapihkan bayi. Lanjutnya ke tahap terminasi. Di tahap terminasi ini kaji respon. Selanjutnya di tahap terminasi kita lihat respon bayi setelah dilakukan tindakan dan beri feedback positif kepada keluarga bayi. Terus beri feedback positif juga kepada keluarga bayi, dan kita lakukan kontrak selanjutnya, bereskan alat-alat, cuci tangan 6 langkah. Dan dokumentasikan. Sekian tugas dari Pempis bayi baru lahir dan balance skornya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.